Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahim Abdurrahim, SE, MSI, AK, SASIE, dosen program studi akuntansi UMY. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang profesi akuntan dan lingkungan bisnis dengan subtopik karir akuntan. Untuk itu mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu adalah agar mahasiswa mampu memahami peluang karir seorang akuntan serta perannya dalam organisasi bisnis, serta implikasinya adalah saudara dapat memilih, mempertimbangkan karir akuntan apa yang akan saudara pilih. Kemudian saudara tentunya akan melakukan perencanaan bagaimana caranya agar saudara dapat mencapai karir yang saudara idam-idamkan tersebut. Kemudian yang kedua, mahasiswa akan memahami dan menyadari bahwa akuntan itu wajib mematuhi standar profesi dan peraturan yang berlaku terkait dengan keahlian yang dimiliki oleh akuntan. Implikasinya adalah saudara setelah memilih karir akuntan, saudara harus siap dan bersemangat untuk menguasai standar akuntansi dan peraturan yang berkaitan dengan peran akuntan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa memahami lingkungan bisnis yang ada di masyarakat dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis dimanapun saudara nanti akan bekerja, sehingga saudara mampu beradaptasi sesuai dengan lingkungan yang ada. Yang keempat, mahasiswa mampu memiliki integritas yang tinggi, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap profesi akuntan yang dipilihnya, dan implikasinya adalah saudara memiliki integritas yang tinggi sebagai akuntan yang berakhlak mulia, yaitu akuntan yang ahli, cerdas, terampil, jujur, bertanggung jawab, sukses dunia dan akhirat. Baik, selanjutnya kita lihat apa saja karir seorang akuntan. Banyak sekali pilihan karir seorang akuntan, yaitu yang pertama adalah sebagai akuntan keuangan, akuntan manajemen, kemudian internal audit, kemudian auditor eksternal, kemudian analisis sistem atau akuntan programmer, kemudian akuntan pedik, dan yang terakhir adalah sebagai wirausaha di bidang akuntansi ataupun wirausaha di luar bidang akuntansi. Baik, kita bahas satu persatu dimulai dengan karir seorang akuntan keuangan. Apa saja tugas atau peran seorang akuntan keuangan? Akuntan keuangan tugas utamanya adalah menyusun laporan keuangan tahunan atau annual report maupun laporan keuangan interim, yaitu laporan keuangan yang periodenya kurang dari 1 tahun seperti laporan keuangan bulanan, laporan keuangan 3 bulanan, laporan keuangan 6 bulanan dan lainnya. Intinya kurang dari 1 tahun. Kemudian bagaimana jenjang karir seorang akuntan keuangan? Karir seorang akuntan keuangan adalah sebagai staf keuangan, baik naik lagi menjadi kepala subbagian keuangan, kemudian berkarir selanjutnya menjadi kepala bagian keuangan. Apa saja hasil atau output dari pekerjaan akuntan keuangan? Hasilnya adalah laporan keuangan tahunan maupun laporan keuangan interim seperti yang disebutkan sebelumnya. Di mana saja tempat kerja seorang akuntan keuangan? Tempat kerja akuntan keuangan adalah di semua organisasi, karena setiap organisasi membutuhkan laporan keuangan. Hanya saja setiap organisasi akan memiliki panduan penyusunan laporan keuangan yang berbeda-beda, sehingga seorang akuntan wajib mengetahui dia bekerja di organisasi seperti apa dan panduan penyusunan laporan keuangan apa yang harus digunakan, karena masing-masing organisasi akan berbeda-beda standar akuntansinya. Berikut adalah jenis organisasi dan panduan penyusunan laporan keuangan yang digunakan. Yang pertama adalah organisasi yang memiliki akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik yang signifikan atau luas. Contohnya adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi sahamnya diperjualbelikan di pasar modal. Kemudian panduan penyusunan laporan keuangannya adalah PSAK umum. Nanti sudah akan mengenal apa itu PSAK umum jadi standar akuntansi umum. Yang kedua, organisasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Mudahnya adalah perusahaan yang kepemilikan usahanya atau sahamnya tidak dijual di pasar modal. Dan panduan penyusunan laporan keuangan ini adalah menggunakan PSAK entitas tanpa akuntabilitas publik. Kemudian yang ketiga adalah organisasi lembaga keuangan syariah. Nah ini seperti bank syariah, asuransi syariah, hotel syariah. Ini panduan penyusunan laporan keuangannya adalah PSAK entitas syariah. Kemudian yang keempat adalah organisasi ekonomi menengah dan keuangan mikro, yaitu perusahaan yang omsetnya kurang dari 50 miliar setahun.
Panduan penyusunannya adalah laporan keuangan untuk PSAK EMKM, Ekonomi Mikro Keuangan Menengah. Dan yang kelima adalah organisasi pemerintah seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Bagaimana panduan menyusun laporan keuangannya? Panduan penyusunan laporan keuangan adalah standar akuntansi pemerintahan, disebut dengan SAP. Ya, jadi ini adalah standar-standar akuntansi yang digunakan oleh akuntan keuangan. Baik, selanjutnya adalah karir akuntan manajemen. Tugas utama seorang akuntan manajemen adalah menggunakan informasi akuntansi untuk pengendalian dan pengambilan keputusan maupun inovasi-inovasi bisnis ya. Seperti menyusun rencana kegiatan dan anggaran berbasis kerja, analisis, pengambilan keputusan, biaya operasional, analisis keputusan investasi, dan analisis keputusan pendanaan. Ya. Jenjang karirnya apa saja akuntan manajemen ini? Yaitu menjadi seorang manajer keuangan, ya, bisa jadi direktur keuangan, bahkan sampai direktur utama perusahaan karena dia memang sebagai akuntan manajer di situ. Yang ketiga, produk yang dihasilkan oleh akuntan manajemen adalah rekomendasi perbaikan bagi manajemen, pengambilan keputusan, biaya operasional, investasi, keputusan pendanaan maupun inovasi-inovasi pengembangan bisnis ya. Nah, saudara sebagai calon akuntan manajemen harus memiliki pengetahuan yang luas, lengkap dan terintegrasi ya, terkait dengan proses bisnis atau disebut dengan pengetahuan holistis ya, agar data, analisis data dan keputusan diambil menjadi tepat, akurat dan seperti itu. Baik, selanjutnya adalah karir akuntan sebagai internal auditor. Tugas utama auditor internal adalah merancang, mengembangkan, memperbaiki sisi informasi akuntansi dan melakukan audit terhadap implementasi sisi informasi akuntansi serta kepatuhan terhadap kebijakan organisasi. Karir seorang akuntan ini adalah sebagai auditor internal adalah sebagai staf audit internal ya, sebagai kepala divisi auditor internal dan kepala SPI di perusahaan. Auditor internal ini melakukan kegiatan berupa audit terhadap perusahaan, baik audit kepatuhan, ada audit operasional dan juga ada audit terhadap capaian kinerja pada unit-unit kerja. Lalu apa output atau produk dihasilkan bagi internal auditor? Ya, outputnya adalah rekomendasi perbaikan informasi akuntansi ya, dan hasil auditnya terhadap unit kerja berupa rekomendasi perbaikan. Baik, karir berikutnya adalah seorang auditor eksternal yang kita kenal bekerja di kantor akuntan publik ya. Baik, tugas utama auditor eksternal adalah memberikan jasa asuransi atau jasa non asuransi. Apa itu jasa asuransi? Jasa asuransi adalah layanan jasa yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem informasi atau informasi keuangan. Misalnya nih ya, ada dua laporan keuangan, ada laporan keuangan yang belum diaudit, yang setelah diaudit. Maka dengan laporan keuangan kalau sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, maka tingkat kepercayaan itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan laporan keuangan yang belum diaudit. Itu yang maksud dengan jasa asuransi. Ya. Apa jenjang karir seorang auditor eksternal? Yang pertama ada sebagai akuntan junior, ya, ada step-stepnya seperti itu, kemudian akuntan senior, rekan, menjadi partner di kantor akuntan publik ya. Produknya apa saja? Auditor eksternal ini adalah opini ya terkait dengan sistem, terhadap audit laporan keuangan dan lain-lain. Ya, dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus mematuhi panduan, ada standarnya ya, yaitu adalah standar profesional akuntan publik yang dibuat oleh lembaga profesi yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia yang dikenal dengan IAPI ya. Baik, selanjutnya adalah karir sebagai akuntan pendidik. Tugas dari analisis sistem ya. Tugas yang berikutnya adalah akuntan pendidik. Oke, baik. Tugas dari akuntan pendidik adalah melakukan kegiatan pembelajaran ya. Yang pertama pembelajaran, kemudian penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat ya. Jenjang karirnya apa? Kalau seorang akuntan pendidik, jenjang karirnya dia sebagai, nanti ada karirnya ada asisten ahli, ada lektor kepala, kemudian ada guru besar ya. Lalu outputnya apa? Outputnya dia akan menghasilkan buku-buku pembelajaran ya, modul pembelajaran, buku praktikum, kemudian dia menghasilkan penelitian, menghasilkan laporan pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Itu adalah output dari akuntan pendidik. Baik, selanjutnya adalah yang terakhir adalah wirausaha. Wirausaha ini adalah akuntan yang dia bekerja tidak sebagai akuntan murni ya, tapi dia mendirikan perusahaan. Bisa saja akuntan ini akan
mendirikan kantor jasa akuntan, ya. Bisa juga mendirikan kantor akuntan publik, bisa juga mendirikan kantor konsultan pajak, ya. Jadi saudara bisa memiliki perusahaan sendiri kalau saudara mendirikan kantor akuntan publik. Kalau saudara mendirikan kantor akuntan publik, saudara punya sertifikasi namanya CPA signing, ya, atau bersertifikat akuntan publik. Dan kan kalau saudara mendirikan kantor jasa akuntan, saudara harus punya sertifikat yang namanya Chartered Accountant, ya, yang dikeluarkan oleh IAI. Kalau saudara mendirikan konsultan pajak, saudara harus punya sertifikasi bersertifikat konsultan pajak atau BKP, ya, yang dikeluarkan oleh IKPI, ya. Itu adalah Institut Konsultan Pajak Indonesia. Itu adalah karir-karir yang bisa saudara pilih, ya. Saya berharap saudara bisa memahami karir apa saja yang bisa saudara pilih sebagai seorang akuntan, sehingga saudara yakin bahwa pilihan saudara sebagai akuntan adalah pilihan yang mantap, ya. Saudara penuh dengan semangat sehingga saudara akan konsisten mengabdikan diri, memberikan manfaat, ya, sebagai akuntan bagi diri pribadi, bagi perusahaan, bagi masyarakat, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan memberikan manfaat kepada saudara dan kita semua, sehingga saudara betul-betul akan mempersiapkan diri sebagai akuntan yang sukses dunia dan akhirat, ya, sukses secara profesional dan juga memiliki akhlak yang mulia. Mari kita tutup kuliah bab 1 tentang profesi akuntan dan lingkungan bisnis dengan topik karir akuntan ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.